Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibbati wa ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ahibbati fillah wa ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada pembahasan bab mujahadah. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa mujahadah dari segi bahasa memiliki 3 makna yang disesuaikan dengan pelakunya, yang mana ketiga orang tersebut disebut sebagai mujahid dalam kondisi-kondisi yang akan kita sebutkan. Yang pertama, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu layak disebut sebagai seorang mujahid. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu disebut mujahid. Hanya saja yang dibenarkan dalam Islam yaitu apabila dia bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Seseorang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menimba ilmu, dalam mengerjakan hal-hal kebaikan, dia disebut sebagai mujahid juga. Kemudian yang kedua, seseorang yang melawan, memerangi musuh dengan kekuatan disebut sebagai mujahid. Seperti ketika seseorang melawan dan memerangi orang-orang kafir di medan perang, dia disebut sebagai mujahid. Atau melawan orang-orang munafik dengan ilmu dan penjelasan, dia disebut sebagai mujahid, ya. Atau yang ketiga, seseorang yang berusaha menundukkan diri dan hawa nafsunya, maka juga disebut sebagai mujahid. Jadi mujahadah memiliki 3 makna di atas. Dan bermujahadah dalam kebaikan, sebagaimana yang telah disampaikan, ini adalah syariat Islam, perintah yang ada di dalam agama Islam, yang mana setiap hamba diperintahkan, ditekankan untuk bermujahadah. Dalil-dalilnya adalah diantaranya pada pertemuan pertama pada bab ini telah disampaikan, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69, dalil tentang perintah untuk bermujahadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah, yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan yang benar, dan sungguhnya Allah Ta'ala benar-benar beserta orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Seorang hamba butuh akan petunjuk, yang mana dia tidak akan mungkin bisa selamat dari siksa api neraka, mendapatkan jalan yang benar kecuali dengan petunjuk. Dan untuk mendapatkan petunjuk, dia harus bermujahadah. Sehingga pada ayat ini tersirat agar setiap hamba bermujahadah ketika ia hidup di dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang telah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Akan tetapi dalam kehidupan beliau tidak lepas dari bermujahadah, bahkan dalam hal-hal atau ibadah-ibadah yang bersifat sunnah, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tatafattar rijlah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila salat malam, beliau berdiri sampai kedua kaki beliau bengkak.
Sampai dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Atas dasar apa engkau melakukan ini padahal dosa-dosamu yang lalu dan akan datang telah diampuni? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Perbuatan beliau ini salah satu bentuk mujahadah. Ya, bermujahadah. Bahkan bukan dalam hal-hal wajib saja, dalam hal-hal yang sunnah pun kita diperintahkan untuk bermujahadah. Dalil yang kedua tentang syariat bermujahadah adalah apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Mukhlasin Aziz pada pertemuan kemarin. Dalam surat Al-Hujur ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan ditafsirkan al-yaqin berdasarkan Al-Quran dan hadis adalah kematian. Dari sisi mana mujahadahnya? Dari sisi kita diperintahkan untuk istiqamah di atas ketaatan. Dan tentunya itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan bermujahadah. Karena jiwa manusia itu condong kepada keburukan, condong kepada kemaksiatan. Maka dia harus lawan itu semua agar bisa istiqamah di atas ketaatan. Maka kita diperintahkan untuk bermujahadah agar senantiasa bisa mengendalikan diri kita, agar bisa beribadah kepada Allah Ta'ala sampai datang kematian. Nah, kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, perintah untuk bermujahadah dalam surat Al-Muzammil ayat 8. Dan ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Syahid ayatnya adalah watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Di sini ada nilai bermujahadah di dalam ibadah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa qawluhu wadhkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila ay akthir min dzikrihi. Perbanyak untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wanqati' ilaihi. Putuskan urusan-urusan duniamu dan fokuskan diri untuk menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarraq li'ibadatihi, dan kosongkan dirimu, waktumu dari segala macam kesibukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza faraqta min asyghalika, ketika engkau telah usai dari segala macam aktivitas, wa ma tahtaju ilaih min umuri dunyaka, dan apapun yang engkau butuhkan dari kehidupan duniamu, makan, minum dan lain sebagainya, maka giliranmu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud, ruku, ibadah, menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa idza faraghta fansab. Ketika kau telah kosong dari kegiatan, selesai dari kegiatan, maka lanjutkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, wa tabattal ilaihi tabtila, artinya adalah akhlis lahu al-ibadah. Wa tabattal ilaihi tabtila, tafsirannya yang diartikan atau yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, akhlis lahu al-ibadah. Ikhlaskanlah ibadahmu hanya untuk Allah. Ya. Ikhlaskanlah ibadahmu hanya untuk Allah. Al-Hasan rahimahullah ta'ala mengatakan, wa tabattal ilaihi tabtila, ijtahid. Ijtahid, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Zaid bin Aslam mengatakan, at-tabattul wa tabattal ilaihi tabtila. At-tabattul artinya adalah rafdud dunya wa ma fiha wal timasu ma indallahi ta'ala. Menolak perkara-perkara dunia yang bisa melalaikan kita dan apa saja yang ada di dalamnya, kemudian mengambil apa saja yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat di atas, dalam surat Al-Muzammil ayat ke-8, terkandung perintah untuk bermujahadah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dapat memalingkan kita dari ibadah dan memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Ahibati fillah wa ikhwati fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi dalam surat Al-Muzammil ayat ke-8. Yang pertama, selain perintah untuk bermujahadah, pelajaran yang lainnya adalah bahwa menyebut nama Allah dalam doa di antara sebab mendapatkan peluang untuk dikabulkannya doa. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam doa adalah sebab dikabulkannya doa. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya, wadhkurisma rabbik, ketika Allah ta'ala merintahkan wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu, ay ud'uhu bi asma'ihil husna, berdoalah engkau kepadanya, yaitu kepada Allah ta'ala, dengan menyebut nama-nama Allah ta'ala yang husna, liyahsul laka ma'as salah mahmud al-aqibah, agar engkau mendapatkan bersamaan dengan doamu tersebut akibat yang baik dari permohonan dan permintaan yang engkau inginkan. Nah, di sini di antara yang diperbolehkan di dalam memanjatkan doa adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, sebagaimana yang disebutkan pula dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang husna tersebut. Nah, di antara nama-nama Allah taala yang diucapkan dalam doa yang bisa menjadi sebab dikabulkannya doa kita disebut dengan Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah hadis dari Buraidah bin Hasib radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seseorang yang membaca doa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang Maha Esa, yang menjadi tempat bergantung semua makhluknya, tidak beranak dan tidak dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang sepadan dengannya. Setelah Nabi SAW mendengar ucapan doa tersebut dari seseorang, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadi laqad sa'alallah bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi SAW bersumpah. Setelah mendengar sahabat itu berdoa dengan kalimat tadi, Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh orang ini telah berdoa dengan Ismullah Al-A'zam, dengan nama Allah Ta'ala yang agung. Apa keistimewaannya berdoa dengan nama Allah yang agung? Keistimewaannya adalah apabila dia berdoa dengan menyebut nama tersebut, maka doanya akan diijabahi. Ya. Ketika dia meminta dengan doa tersebut, maka dia akan diberi. Ini di antara pelajaran atau faedah yang bisa kita ambil. Berdoa dengan menyebut nama Allah, yaitu Ismullah Al-Azam, maka doa kita bisa dikabulkan. Apa saja Ismullah Al-Azam? Bisa dicatat, yang pertama Allah. Ya Allah. Ketika berdoa kita mengatakan Ya Allah. Kemudian Al-Ahad, Allah Al-Ahad, yang artinya Allah Maha Esa. Kemudian As-Samad, As-Samad, yang mana makhluk bergantung kepadanya. Kemudian Al-Mannan, Al-Mannan, yang artinya yang maha pemberi karunia, yang maha pemberi karunia, Al-Mannan. Kemudian termasuk Ismullah Al-A'zam, Badi'us samawati wal ard, Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Yang berikutnya Badi'us samawati wal ard, kemudian berikutnya Dzul jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, yang artinya pemilik keagungan dan kemuliaan. Dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan.
Yang berikutnya Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Hayyu, yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Itu nama-nama Allah Ta'ala yang agung. Ismullah Al-A'zam. Kalau bisa ketika berdoa dan memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, sebutkan nama-nama Allah tersebut. Yang apabila seorang hamba berdoa dengan menyebut namanya, meminta dengan menyebut namanya, maka dia akan dikabulkan doanya dan diberi atas permintaannya. Dalilnya apa? Yang pertama hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yang dari sahabat Buraidah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu adalah nama-nama Allah Ta'ala yang agung dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menceritakan bahwa ketika beliau duduk bersama Nabi SAW, ada orang yang berdoa dengan kalimat Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka mendengar itu Rasul SAW bersabda, laqad da'a Allah bismihil a'zam bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ini orang ini telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Kalau dia berdoa dengan menyebut nama tersebut, tadi disebutkan dalam hadis ini, Al-Mannan, Badi'us samawati wal ard, Dzul jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Maka doanya, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tambahkan di dalam lafaz doa-doa kita nama-nama Allah Ta'ala yang husna, terkhusus yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini, yang mudah-mudahan dengannya setiap kali kita membacakan doa, permohonan apapun yang ingin kita minta kepada Allah Ta'ala, yang tentunya harus dengan adab-adab, terhindar dari penghalang-penghalang terkabulnya doa, memakan harta yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan seterusnya. Jangan sampai itu memberikan pengaruh kepada doa kita. Selama kita bisa menjaga diri kita tersebut, maka seorang hamba harus yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa doanya pasti dikabulkan. Setiap doa hamba itu dikabulkan dengan segala macam bentuk pengabulan, yang mana Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita terhadap doa yang kita panjatkan. Terkadang mungkin Allah Maha tahu, oh ternyata kalau hamba ini diberi, dia akan menjadi lebih baik. Allah langsung kasih sesuai dengan apa yang dia minta. Ada yang mungkin Allah gantikan doanya dengan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya, seperti dihindarkan dari mara bahaya. Atau mungkin Allah Ta'ala berikan dia pahala, tidak langsung dikabulkan di dunia, Allah berikan dia pahala sebagai tabungan akhirat kelak. Ya, bukan berarti doa-doa kita tidak dipanjatkan. Akan tapi kalau seandainya memang kita rasakan tidak ada manfaat bagi kita terhadap doa-doa yang kita panjatkan, bisa jadi itu atas dasar dosa. Kita banyak dosa, banyak melakukan hal-hal yang bisa menjadi penghalang diijabahinya doa-doa kita. Baik, itu pelajaran yang pertama dari ayat, bahwa menyebut nama Allah Ta'ala di dalam doa termasuk di antara sebab dikabulkannya doa kita. Kemudian yang kedua, keutamaan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran kedua, keutamaan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam menjelaskan ayat di atas, beliau mengatakan, wa yuqalu lil 'abid al-munqati 'anid dunya wa asbabiha ila ibadatillah qad tabattal. Orang yang mutabattil wa tabattal ilaihi tabtila. Orang yang tabattal itu adalah orang yang memutuskan dari perkara-perkara dunia yang bisa melalaikannya, sebab-sebab yang bisa menghantarkannya kepada lupa akhirat. Dia putuskan itu semua dan dia fokus kepada Allah Ta'ala. Itu disebut sebagai orang yang mutabattil. Ya. Nah, ada tersirat makna bahwa ketika seseorang berusaha untuk berkhalwat kepada Allah Ta'ala, artinya adalah dia bersendiri tanpa ada seorang pun yang ada di sekitarnya. Dia sendiri, bersendiri, hanya memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik ketika sholat malam, ketika sholat duha, ketika sendirian di kendaraan. Kita sendiri naik kendaraan, naik sepeda motor, naik mobil,
Mungkin itu ada kesempatan kita bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat kekuasaan Allah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Yang punya hafalan Quran dengan murajaah Al-Quran, mengingat dosa-dosa kita, bermuhasabah, evaluasi diri, menangis kita. Itu mungkin saat-saat untuk kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya sangat besar. Apa keutamaan berkhalwat? Adalah dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yang mana tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Di antaranya wa rajulun dzakarallah. Ada seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, sendiri. Ini khalwat, berkhalwat dengan Allah. Fa fadat aina, dan kedua matanya meneteskan air mata. Dan inilah yang diamalkan oleh para salaf terdahulu. Mereka sangat cinta dan sangat suka dengan berkhalwat. Seperti yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan, li'an abkiya min khasyatillah fatasilu dumu'i ala wajnatai ahabbu ilayya min an atasaddaq biwazni dhahaba. Beliau mengatakan, sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah Ta'ala, itu lebih aku sukai daripada berinfak emas sebesar ukuran tubuhku. Enggak mudah bagi seseorang untuk mensedekahkan uang sebesar atau mensedekahkan emas seberat tubuhnya. Tapi menangis karena Allah itu lebih dia sukai. Kenapa? Karena ada keutamaan di balik menangis karena Allah, yang mana dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis, ainan la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada 2 mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena Allah, karena takut kepadanya, dan mata yang senantiasa berjaga di malam hari untuk mempertahankan kaum muslimin dalam medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ada pesan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, la budda lil 'abdi min awqat yanfarid biha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabah nafsihi wa islahi qalbi. Hendaklah seorang hamba memiliki waktu-waktu khusus menyendiri untuk berdoa, salat, merenung, muhasabah, dan memperbaiki hatinya. Ya. Maka itulah 2 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.